Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indonesia pada khususnya, dunia pada umumnya digemparkan dengan virus corona. Dengan adanya pandemi corona ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmatnya. Kita diberikan kesempatan kesehatan, kekuatan untuk selalu berzikir, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat berbingkaikan salam semoga tak henti-hentinya terlimpahkan kepada sang sosok baginda Nabiullah akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bendera imannya, dengan bendera Islamnya, kita dapat menikmati keimanan dan ketenangan di dalam Islam wal iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indonesia pada khususnya, dunia pada umumnya digemparkan dengan virus corona. Dengan adanya pandemi corona ini, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mempunyai iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah melakukan dengan kesabaran, tenangan dan ketakwaan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dengan adanya COVID-19 ini, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran bahwasannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bahwasannya kita sebagai hamba Allah di dunia ini hanyalah sementara dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti dengan amalan-amalan kita sesuai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bersungguh-sungguh bertakwa hanya kepada Allah taala. Marilah kita ikhlas beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas salat kita, zikir kita, membacaan Al-Qur'an kita sesuai sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersabar sejenak untuk merenungkan apa yang terjadi di muka bumi ini yang sudah Allah titipkan kepada hamba-hambanya yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hanya senantiasa mengikuti apa yang telah terjadi, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu COVID-19, untuk meningkatkan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ista'inu bis sabri was salat, innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, bersabarlah dengan menunaikan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itulah Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwasannya kita sebagai hamba Allah
hanyalah bisa bersabar, berikhtiar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan semuanya urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah tidaklah pantas untuk senantiasa kita harus terus ingin menghilangkan COVID-19, tapi ada kalanya Allah belum mengizinkan untuk menghilangkan COVID-19 ini. Kita sebagai hamba Allah hanyalah senantiasa untuk sabar dan terus berdoa. Mudah-mudahan Allah menghentikan semuanya adanya COVID-19 ini, sehingga kita sebagai umat muslim terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh bertakwa dan meninggalkan yang namanya dosa-dosa yang besar yang telah kita lakukan sebelum adanya COVID-19 ini. Kita kembali mengingat Allah hanyalah dengan bersabar, berserahkan diri hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah dikehendaki Allah itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan keyakinan, ikhlas beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di zaman sekarang ini, di zaman era teknologi modern ini, sungguh miris sekali pemuda-pemudi hanyalah lupa pada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Mereka lupa adanya teknologi, karena teknologi pada zaman sekarang berkembang pesat. Mereka lupa akan adanya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita gunakan teknologi zaman sekarang ini dengan hal-hal kebaikan yang mengandung pahala besar dan tidak sebaliknya mengandung dosa jariah yang sangat dibenci oleh Allah. Pahala yang besar itu contohnya saja kita lakukan kegiatan menonton video ceramah misalnya, kita dapat memetik ilmunya, sudah dapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, walaupun kita mengerjakan kebaikan sekecil bizarrah pun, sungguh Allah membalaskannya dengan balasan yang setimpal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebaliknya, jikalau kita menggunakan teknologi itu dengan hal-hal yang tidak baik, sekecil bizarrah pun Allah sungguh membalasnya nanti di hari kiamat. Lihatlah pada zaman sekarang, berita-berita yang tidak pantas dilihat oleh orang-orang, berita-berita hoax yang mengandung kebohongan-kebohongan sehingga mendampak dosa jariah yang dialami oleh orang-orang yang membacanya. Kenapa orang yang membacanya juga mendapatkan dosa jariah? Karena yang membacanya juga mengeser dan mengetik ulang apa yang telah dia dapat dengan berita bohong itu, sehingga semua di Indonesia ini terdapat berita-berita bohong yang telah disebar oleh dirinya. Maka anak muda zaman sekarang, berhati-hatilah dengan berita-berita hoax yang belum tentu pasti. Maka dari itu kita kembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kita, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhi dengan dosa-dosa besar dan didekatkan dengan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang tidak bisa. Wallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.